Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ya, hari ini saya akan memberikan review ya. Harusnya sih sore tadi, cuman mohon maaf ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggal, ada keperluan yang sangat mendesak. Oke, sebisa mungkin saya berikan review ya atau gambaran di hari ini. Dan ada sambungan dari berita NFP juga di jam 19.30 tadi ya. Nah, saat ini waktu menunjukkan di jam 20.25 menit. Jam 8 lebih 25 menit. Oke, dari pergerakan tadi pagi ya, Anda bisa lihat di sini ya, terjadi bearish engulfing dan kemudian dia menurun dan membentuk area support di hari ini ya, di sini ya, mendekati 1866 ya. Ini akan saya tandain dulu supaya akan bisa menjadi area penurunan ya, target area penurunan di sesi Amerika saat ini ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, posisinya ketika membentuk area support terbaru ya, dan tepat sebenarnya di area sini, dan terjadi bullish ya. Ini ada bullish pin bar dan disusul oleh candle impulsif bullish ya, artinya ada bullish engulfing yang kemungkinan akan mendorong ke atas ya, dan terjadi pendorongan dan koreksi 50% ya di 1872 koreksi, dan dia melanjutkan breakout impulsif bullish sampai dengan di area 23,6%, 1885,57 tertahan di area sini. Dan menariknya untuk hari ini ya, setelah rilis berita ya tadi, ini kan sebenarnya di time frame 1 sudah ada isyarat bearish engulfing ya di sini. Ya, dan running di candle 1 jam sebelumnya ketika rilis tadi di sini ya. Ini sempat terjadi kenaikan ya, seolah-olah gagal pembentukan bearish engulfing ini. Ya, dia naik tapi di candle 1 jam ini kan belum habis nih, ceritanya kan seperti itu. Dan terjadi kenaikan ya, dan breakout 1887 mendekati 1891 ya, tertahan. Dan karena ada berita tadi, dorongan dari NFP karena hasilnya bagus, akhirnya terjadi penurunan. Nah, ini terjadi penurunan ya. Nih, penurunan panjang, ekor panjang, body panjang ya. Kemungkinan ini seller sangat besar mendorong pergerakan XAUUSD akan melanjutkan penurunannya. Seperti itu. Dan di posisi saat ini ya 1 jam berjalan ini akan ada tekanan ya, ini pada buyer ya. Dia bergerak naik. Ya, ini bergerak naik. Kemungkinan dia akan mencari titik pembalikan ya. Seperti ini kan kadang-kala kita tidak apa ya, istilahnya ketakutan akan berlanjut naik gitu loh. Nah, seperti ini Anda bisa turunkan di time frame yang lebih kecil untuk mendeteksi area-area resisten yang dituju, yang terdekat di area mana. Nah, itu nanti bisa dijadikan titik entry awal seperti itu. Contohnya kita coba turunkan ya di time frame M15 seperti ini. Nah, di time frame M15 ya, dari pergerakan terakhir ini Anda bisa lihat terjadi kenaikan karena adanya nih long legs doji ya. Nih di M15 terjadi kenaikan dari pembentukan terendah terakhir tadi 1874 ya, 74 sekian, dan terjadi kenaikan saat ini berada di level 1880. Nah, ini kenaikan ini kemungkinan akan menguji di area sini. Ini kan ada pembentukan resisten ya, yang awalnya support yang berhasil di breakout ya. Biasanya kalau candle kecil memang akan terjadi koreksi seperti itu, karena tadi kan hasil beritanya kan ada seimbang ya. Kalau nanti kita lihat aja gini, kita lihat dulu di berita hasilnya tadi seperti apa ya. Oke, kita lihat di web berita, saya menggunakan Forex Factory. Oke, ini untuk data ekonomi Amerika yang rilis jam 19.30 tadi ya. Dimana average earning-nya ada penurunan ya, dari forecast atau previous 0,4% turun menjadi 0,3%. Kemudian unemployment rate-nya juga ada sama ya, dari previous 3,6% di sini menjadi 3,6%. Tapi yang menariknya non-farm employment change-nya ya atau NFP-nya ada kenaikan di atas 400.000 ya, tandanya pertumbuhan untuk penghasilan di luar segi pertanian ya, pembayaran di luar segi pertanian. Di sini ada kenaikan 428.000 dari prediksinya turun 390.000. Ternyata menghasilkan hasil yang positif ya.
kemungkinan besar. Makanya tadi kalau kita lihat dari pergerakannya XAUSD sempat menguat sedikit ya, tapi akhirnya terjadi penurunan karena non-farm employment change-nya bagus gitu. Jadi kemungkinan kalau bagus pun dengan hasil seperti ini bisa mendorong di mana the Fed bisa menaikkan suku bunga lebih besar dari 50 basis point dari hasil kemarin ya. Kemungkinan XAUSD akan berlanjut penurunannya ya, sampai berapa kita lanjut di chart. Oke, itu tadi ya web beritanya, seimbang ya antara NFP dan berita yang lainnya. Dan ini kemungkinan retest ya, kalau kita lihat di time frame M15 untuk kita deteksi lebih awal ya, kemungkinan akan retest di area sini karena ini ada potensi area support terkuat yang tadinya terbentuk di time frame minor trend ya, yang lebih kecil. Ini saya akan tandain juga nih. Nah ini ya, nah ini saat ini sih sudah berjalan ya, sebenarnya sudah berjalan nih. Nah ini adalah area di mana area strong. Kalau ini di breakout ya dia akan koreksi terus ke atas, tapi sifatnya masih koreksi ya kalau menurut saya ya, masih koreksi karena trennya kan kita ambil tren turun ya. Ini untuk time frame kecil memang seperti ini ya, pergerakannya dia lebih sensitif. Nah saat ini kalau kita lihat, kita pantau seperti ini ya, kita tunggu aja ya. Sebenarnya tadi bisa ambil di area sini sebenarnya kalau Anda tajam dalam melihat kondisi pasar ketika bergerak seperti yang tadi ya. Nah ini terjadi bearish pin bar ya, kemudian disusul bearish engulfing, bearish impulsif ya. Nah ini kondisinya kalau ini turun ya. Nah sekarang kita targetkan turunnya sampai berapa? Pertanyaannya seperti itu. Setelah dia membentuk level 1890 ya di area sini ya. Kalau kita berbicara range harian, memang saat ini masih belum nutup di range harian kisaran $20. Kalau nanti dia nutup $20, dari pergerak ini dia wajib breakout di level 1874 dulu ya, di bawah sini. Dan bergerak akan menuju step pertama adalah 1870. Ini yang akan disentuh ya, 1870. Jadi kalau hari ini dia breakout di bawah 1870, kemungkinan akan berlanjut sampai 1860. Itu area yang bisa ditargetkan untuk hari ini. Jadi kalau ini saya naikkan dulu aja di H1. Oke, kalau level kisaran ya, kisaran ini aja ya, 1870 sampai dengan 1866. Coba kita lihat dulu level 1870. Nah di sini ya, sampai dengan area 1866 sampai dengan 1861 nih. Ini saya akan kasih penebalan ya, kita lihat aja apakah nanti bisa dia bergerak sejauh ini. Nah ini yang saya kasih penebalan ya, bisa dicatat ya teman-teman. Target penurunan insya Allah ya, semoga sesuai dengan harapan dan doa teman-teman. Kalau yang ini bagi yang ini ya, yang pegang sell. Nah targetnya adalah 1870.10 sampai dengan 1861.56 ya, tengahnya adalah 1866.19. Potensinya akan berada di area sini ya. Karena di sini pun kalau kita lihat dari pembentukannya memang ini adalah area lower high ya, lower high ya. Ini higher high, lower high, higher high ya, lower high. Ini betul ya, lower high. Nah, ini naik tapi naiknya tidak melebihi dari higher high ini. Artinya apa? Ini artinya akan terjadi koreksi penurunan. Akan terjadi penurunan untuk di minor trend untuk di hari ini ya. Terjadi penurunan kalau dia akan terjun terus ke bawah ya. Nih sampai di area 1861, maka ini adalah lower low, higher low, lower low-nya di sini sampai dengan area di kisaran 1861 atau 1866 tertahan di sini. Ya, potensinya seperti itu ya sampai nanti penutupan di hari Jumat ini. Ya, semoga wawasan ini yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, saya berharap semuanya bisa menjadikan profit secara konsisten ya. Dan strategi tradingnya betul-betul bisa dimatangkan lagi ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sudah share video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua ya. Thank you banget atas supportnya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.